Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang PR yang kemarin. Jadi sebelum kita melanjutkan materi, tentunya agar kalian paham, kita bahas dulu PR-nya agar kalian dapat mengetahui mana yang salah, mana yang benar dari pekerjaan kalian kemarin. Baik, kita coba untuk yang nomor satu. Kemarin soalnya gimana untuk yang nomor satu? Jika A subset dari B dan B subset dari C, maka buktikan bahwa A subset dari C. Baik, kita tulis dulu yang kita ketahui. Kalau mengerjakan bentuk seperti ini berarti kita punya A subset dari B, maka artinya apa? Secara definisi formal. Jadi kalau membuktikan teori himpunan seperti ini, kita tuliskan definisi formalnya. Berarti apa? Untuk setiap X anggotanya A, maka X anggotanya B. Kemudian untuk yang kedua, kita punya B subset dari C, artinya definisi formalnya berarti untuk setiap X anggotanya B, maka X anggotanya C. Baik, sekarang coba perhatikan, kita lihat yang di sini. Ini kalau di logika dikatakan apa? Misalkan ini P-nya, ini P, ini V, berarti ini V, ini R, ini dikatakan modulus ponen, ya. Jadi kalau jika P maka H dan H maka R, ya berarti kan kesimpulannya kita punya P maka R, ya kan? Berarti P itu apa? P itu untuk setiap X anggotanya A, maka R-nya maka X anggotanya C. Nah, dari sini ini adalah definisi apa? Untuk setiap X anggotanya A maka X anggotanya C adalah ini definisi A subset dari C, ya. Jadi dari sini kita terbukti bahwa ternyata jika untuk setiap A subset dari B dan B dari subset dari C, maka terbukti A itu adalah subset dari C, ya. Itu ini untuk soal nomor 1. Baik, untuk soal nomor 2 sekarang. Soal nomor 2. Baik, untuk yang kedua, jika A adalah subset dari B, buktikan bahwa A union C subset dari B union C untuk sebarang himpunan C. Jadi nanti kita berawal dari sini, yang kita ketahui adalah ini batasnya, ya. Ini nanti bekal kita untuk membuktikan bagaimana caranya dari bekal ini kita rubah ke dalam bentuk ini, ya. Jadi kira-kira seperti apa? Kita awali dengan ambil sebarang, ya. Ambil sebarang X anggota A union C, maka berartinya apa? Berarti X anggotanya A atau X anggotanya C, ya. Baik, jadi kita punya bekal ini, ya, batasnya ini, ya. Kemudian apalagi, informasi apalagi yang kita punya? Ternyata kita punya info bahwa A subset dari B, ya, karena A subset dari B, ya, karena A subset dari B, kita tadi punya X anggotanya A union C, berarti X anggotanya A atau X anggotanya C. Jadi kita punya bekal nama himpunannya, kita misalkan X di sini. Karena A subset dari B, maka ya boleh kita tuliskan X lagi. Kenapa? Karena kita punya bekal di sini bahwa X itu adalah anggotanya A atau X adalah anggotanya C. Berarti bukan Y, bukan Z, ya. Kenapa? Karena berawal dari kita ambil sebarang X anggotanya A union C, yang berarti X anggotanya A atau X anggotanya C. Nah, karena A subset dari B, maka untuk setiap X anggotanya A, maka X anggotanya B
B. Nah, punya info yang kedua ini ya, 1 sama 2, atas sama bawah. Bagaimana caranya nanti kita munculkan ini ya, yang ini B union C. Jadi kita punya sekarang X anggotanya B ya, kita tulis jadi X anggotanya B. Ya, kalau kita punya X anggotanya B, maka kan X juga anggotanya B union C. Ya kan? Coba kalian pikirkan berdasarkan ilmu logika, kalau kita punya X anggotanya B, maka X itu juga anggotanya B union C. Ya, maka boleh kita tulis, maka ya kita tadi punya bekal dari sini X anggotanya B ya, jadi X anggotanya B, maka X juga anggota B union C. Coba perhatikan, kita tadi berawal dari ambil sebarang X anggota A union C, berakhir X anggota B union C ya. Untuk setiap X anggota A union C, maka X anggota B union C itu berarti maknanya dari subset, ya kan? Karena tadi diawali dengan ambil sebarang atau ambil sebarang untuk setiap, diawali dengan untuk setiap X anggota A union C, berakhir dengan X anggota B union C, maka terbukti bahwa itu definisi dari subset. Jadi kita tuliskan, karena boleh seperti ini, untuk setiap X anggota A union C, maka X anggota B union C, sehingga terbukti bahwa A union C itu adalah subset dari B union C. Sekali lagi buktikannya gitu ya, diawali dengan ambil sebarang tadi X anggota A union C ya, maka diakhiri dengan X anggota B union C. Ini dari awali dari sini, berakhir dari sini. Berarti maknanya apa? Berarti ya untuk setiap X anggota A union C, maka X anggota B union C. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa ini definisi dari subset ya, sehingga terbukti bahwa A union C itu adalah subset dari B union C. Itu adalah untuk yang kedua. Baik, sekarang untuk yang ketiga. Baik, untuk yang nomor 3, misalkan C adalah subset dari S dan C aksen adalah komplement C dalam himpunan S. Tunjukkan jika A dan B keduanya subset dari S, maka berlaku seperti ini. Jadi ini dikatakan hukum De Morgan. Jadi A union B komplement itu adalah A komplement iris B komplement. Ya, yang kedua A iris B komplement itu sama dengan A komplement union B komplement. Baik, kita coba dulu untuk yang A. A ini kita A union B aksen sama dengan, atau A union B komplement itu A komplement atau A aksen iris B aksen. Nah, kalau menemukan bentuk seperti ini, itu masih ingat kalau A sama dengan B maknanya apa? Ya, A subset dari B dan B subset dari A. Berarti kita buktikan dulu yang A union B komplement atau A union B aksen itu adalah subset dari A komplement iris B komplement. Nah, kalau menemukan bentuk seperti ini berarti nggak jauh beda dengan tadi. Bagaimana caranya? Kita berawal dari yang di sini, ambil sebarang yang di sini, nanti hasilnya adalah yang kanan ya. Jadi ambil sebarang X anggota A union B komplement atau A union B aksen. Artinya apa? Maka atau artinya ini X bukan anggota A union B ya. Nah, kalau X bukan anggota A union B, ini berdasarkan definisi logika ya, berdasarkan definisi, maka berdasarkan definisi logika boleh kita tuliskan X bukan anggota A union B, berarti maknanya apa? Negasi dari X anggota A union B. Masih ingat ya, berdasarkan definisi dari logika. Nah, kalau saya menemukan bentuk seperti ini,
X anggota A union B, ya, sehingga boleh kita tulis definisi dari teori himpunan X anggota A union B ini apa? Berarti negasi dari X anggotanya A atau X anggotanya B. Nah, kalau sekarang negasinya saya operasikan dengan yang ada di dalamnya, jadinya gimana? Didapat gimana jadinya? Kita peroleh berarti negasi dari X anggotanya A. Kalau atau itu kita negasikan, jadinya apa? Jadinya dan negasi dari X anggota B, ya. Kemudian kalau negasi ini kita operasikan dengan X anggotanya A, diperoleh X bukan anggotanya A dan X bukan anggota B, ya. Nah, kalau X bukan anggotanya A dan X bukan anggotanya B berarti apa? Berarti kalau berdasarkan definisi di soal, kita menuliskannya X anggota A aksen dan X anggota B aksen. Nah, berdasarkan definisi dari teori himpunan, kalau X anggota A aksen dan X anggota B aksen, maka ini X anggota A aksen dan itu adalah irisan, berarti seperti ini, ya. Kita tadi berawal dari X anggota A union B aksen atau A union B komplement, ini berakhir dari X anggota A aksen iris B aksen atau X anggota A komplement iris B komplement, ya. Berarti jadi terbukti bahwa kita berawal dari sini, berakhir dengan ini, sesuai dengan ini, berawal dari yang di sini, bagaimana caranya nanti berubah ke sini. Jadi kesimpulannya apa? Jadi terbukti bahwa A union B aksen itu adalah subset dari A komplement atau A aksen B aksen. Ini adalah yang pertama. Kemudian sekarang untuk yang kedua, yang dari kanan ke kiri. Sekarang di sini. Berarti kita punya A aksen iris B aksen, ya, subset dari A union B aksen. Caranya sama, ambil sebarang yang bagian kiri, bagaimana caranya nanti dirubah menjadi bagian kanan. Ambil sebarang X anggota A aksen iris B aksen, ya. Maka berdasarkan definisi teori himpunan, ya, maka kita peroleh X anggota A aksen dan X anggota B aksen. Kemudian maka boleh kita tuliskan langsung seperti ini juga boleh, ya. Berdasarkan definisi teori himpunan juga, maka X anggota A aksen berdasarkan definisinya dibuat di soal, X anggota A aksen dan X anggota B aksen ini maknanya X bukan anggotanya A dan X bukan anggotanya B. Sekarang berdasarkan definisi dari logika, kalau X bukan anggotanya A berarti kita menuliskan negasi dari X anggotanya A dan negasi dari X anggotanya B. Nah, sekarang kalau kita gabung negasinya kita keluarkan, ya, berarti ini negasinya saya keluarkan, ini jadi X anggotanya A, negasi dari dan, kan dannya saya negasikan, yang keluar jadi bentuk seperti ini, ya. Kan tadi negasinya ini saya gabung semua, saya keluarkan, yang dan itu menjadi apa? Menjadi atau X anggotanya B. Nah, berarti maknanya dari sini kalau kita mau menuliskan, berarti ini negasi dari X anggota A union B. Kalau X anggota A union B, negasinya berarti kita menuliskannya adalah
X bukan anggota A union B. Karena X bukan anggota A union B, maka X anggota berdasarkan definisi yang ditulis di soal, ya berarti X anggota A union B komplement atau aksen. Ya, dari sini kita tadi berawal dari X anggota A aksen iris B aksen, maka X anggota A union B aksen. Jadi kesimpulannya apa? Jadi terbukti bahwa A aksen iris B aksen itu adalah subset dari A union B aksen. Nah, ini adalah bukti yang kedua. Dari 1 dan 2, maka terbukti bahwa A union B aksen, ya, itu sama dengan A aksen iris B aksen, ya. Itu untuk soal nomor yang kedua, yang ke B, ya. Yang ke B itu tadi A iris B aksen sama dengan A komplement atau A aksen union B aksen. Baik, caranya sama. Jadi yang pertama kita akan membuktikan A iris B aksen itu subset dari A aksen union B aksen, ya. Ambil sebarang X anggota A iris B aksen, ya, maka berdasarkan definisi dari di soal tadi, kita menuliskannya adalah X bukan anggota A iris B, ya. Kemudian berdasarkan logika, ya, X bukan anggota itu adalah negasi dari X anggota A iris B. Kemudian kita definisikan berdasarkan definisi teori himpunan, X anggotanya A dan X anggotanya B. Nah, dari sini maka kita peroleh negasi dari X anggotanya A, dan nya kita negasikan menjadi atau negasi dari X anggotanya B, ya. Nah, berdasarkan teori logika, negasi itu berarti menjadi bukan X bukan anggotanya A atau X bukan anggota B. Nah, berdasarkan yang dituliskan di soal, X bukan anggotanya A, berarti nulisnya apa? X anggota A aksen atau X anggota B aksen. Berdasarkan definisi dari gabungan, berarti ini adalah maknanya X anggota A aksen union X anggota A aksen union B aksen, ini atau union B aksen, ya. Tadi berawal dari A iris B aksen, berakhir dari A aksen union B aksen, berarti terbukti bahwa jadi A iris B aksen itu adalah subset dari A aksen union B aksen. Ini adalah yang pertama. Kemudian lanjut untuk yang kedua. Yang kedua kita punya A aksen union B aksen itu subset dari A iris B aksen. Caranya sama persis, ambil sebarang X anggota A aksen union B aksen, ya, maka berdasarkan definisi, maka ini kalau saya tuliskan X
berdasarkan definisi teori himpunan, X anggota A aksen atau X anggota B aksen ya. Nah, kemudian kita menuliskan berdasarkan yang diketahui di soal, X anggota aksen itu berarti X bukan anggota A atau X bukan anggota B. Kalau saya menuliskan dalam bentuk negasi, berarti negasi X anggotanya A atau negasi X anggota B. Ya, kalau negasinya saya keluarkan, berarti ini jadinya negasi X anggota A ataunya menjadi dan X anggota B. Nah, kalau saya tuliskan ke dalam teori himpunan, X anggota A dan X anggota B itu X anggota A iris B. Berarti maknanya X bukan anggota A iris B. Berarti berdasarkan yang diketahui di soal, X bukan anggota ini, X anggota A iris B aksen. Nah, berawal dari sini X anggota A aksen union B aksen berakhir dari X anggota A iris B aksen, maka terbukti bahwa jadi A aksen union B aksen itu adalah subset dari A iris B aksen. Ini adalah yang kedua. Dari 1 dan 2, maka dari 1 dan 2 maka A iris B aksen itu sama dengan A aksen union B aksen. Itu ya untuk PR-nya yang kita bahas.